Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub sampai pada halaman 42, Babun fil Ishqi. Bab menjelaskan tentang kerinduan, ya, tentang rindu. Rindu itu di atas cinta, ya. Karena kita tak mungkin merindukan orang yang tak kita cintai. Al-hubbu, cinta, ibaratun adalah ekspresi ungkapan an mailit tab'i, dari kecenderungan diri, ila syai'i, kecenderungan hati, ya, kecenderungan karakter, ila syai'i, pada sesuatu, al-muliddi, yang menyenangkan. Cinta itu adalah kecondongan hati pada sesuatu yang menyenangkan, membuat enak, yang lezat, yang menyejukkan, ya. Fa'in ta'akkada, jika menjadi kokoh dalika, kecondongan tersebut, dalikal mailu, kecondongan itu, jika kecondongan itu menjadi kokoh pada sesuatu yang disukai itu, wapawiya, dan menjadi kuat, semakin mapan, summiya, maka dinamakan al-mailu tadi, mail ini, iskon, dengan nama kerinduan. Kalau sudah cinta, kokoh, kuat, mapan, maka itu muncul rindu. Yujawizu, kalau sudah dia rindu, yujawizu, maka dia melewati, ya, ila ayyakuna, sampai pada tahapan orang yang mengalaminya tadi, rofikon, menjadi budak, limahbubihi, bagi orang yang dicintai. Kalau sudah dia mencapai isyq, rindu, wah, itu sudah kayak budak cinta, itu bucin juga. Rofikon limahbubihi, ini bucin, ya, budak cinta. Kalau orang itu sudah tingkatan cintanya luar biasa, sampai rindu, isyq, wah, itu dia sudah menjadi budak dari apa yang dicintai. Sama seperti ini, kita mencintai, sudah kadung bucin pada drama Korea, wah, itu kayak kapanpun kan diporsir tubuh kita untuk menikmati drama itu, meskipun capek dan seterusnya. Kita menyempatkan memang waktu itu. Wa yunfiko, dan menginfakkan apa-apa yang ia miliki untuk tujuan orang yang dicintainya tadi, dan dia berani mengorbankan apa saja. Sudah muncul pengorbanan itu. Ala taro, tidakkah kau melihat, ila Zulaikha, pada Zulaikha, balagha, telah sampai biha, pada Zulaikha, ya, min mahabbati Yusuf, dari rasa cinta kepada Yusuf alaihi-salamu, apa yang telah sampai, andahaba, sampai hilang, maluha, hartanya, wa jamaluha, dan keanggunannya, kecantikannya. Apa kamu tidak mendengar cerita Zulaikha, di mana karena dia saking cintanya kepada Yusuf sampai dia mengorbankan hartanya, mengorbankan tubuh, kecantikannya, dan seterusnya, keanggunannya. Wa kana laha minal jawahiri, dan bagi Zulaikha, minal jawahiri, dari permata, wal qalaihi, dan kalung-kalung, wikru sab'ina jamalan, ada yang kalau dimuat itu bisa dimuat 70 unta. Karena dia istri pejabat zaman dulu, ya. Dia kalungnya, perhiasannya, permatanya itu kalau dimuat itu bisa dimuat 70 unta. Banyak sekali itu. Wah, itu triliuner itu. Ya. Waqad anfaqatha, dan Zulaikha menginfakkan itu semua, kullaha, ya, semuanya, fi mahabbati Yusuf, demi cintanya pada Yusuf. Wa kullu man qala, setiap orang yang berkata, ra'aitu Yusufa al-yauma, kalau ada orang bilang, Zulaikha, aku tadi melihat Yusuf, aku hari ini melihat Yusuf, aktot, maka memberikan Zulaikha tadi, pada orang itu, bila datat, sejumlah kalung, tunihi, yang bisa membuatnya kaya. Jadi kalau orang, saya tadi lihat Yusuf di situ, wah, langsung dikasih, kamu, ini cukup, kurang, kasihkan ini. Hatta lam yabqa, hingga tidak tersisa laha bagi Zulaikha sayun, apapun, sampai tidak ada yang tersisa pada dirinya. Wa kanat, dan dia Zulaikha tusammi, memberi nama, kulla syai'in, segala sesuatu, bismi Yusuf, dengan nama Yusuf. Jadi pulpen dikenali pulpen Yusuf, ya, kucing Yusuf, apapun dinamakan Yusuf. Waqad nasiat, dan Zulaikha telah melupakan kulla syai'in,
segala sesuatu siwahu selain Yusuf, yang diingat hanya Yusuf, min faratil iski, karena keterlaluannya rasa rindu, karena meluapnya rasa rindu, rasa isek yang ada pada hatinya. Wa idza rafa'at, dan tatkala Zulaikha itu menengadahkan ra'saha, kepalanya, ilas samai, ke langit, ya, ra'at, maka Zulaikha itu melihat ismamu Yusuf, nama Yusuf, maktuban tertulis alal kawabib, al kawakib, di atas bintang-bintang. Jadi kalau melihat menengadah ke atas ini, kayak bintang itu membentuk apa namanya, membentuk tulisan menjadi Nabi Yusuf, Yusuf gitu. Itu saking cintanya, ketok-ketokan terus. Waruya, dan diriwayatkan, annaha, sebenarnya sesungguhnya Zulaikha, lamma amanat, tatkala sudah beriman, wa tazawwajat, dan menikah bihi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, infaradat, maka dia menyendiri anu dari Nabi Yusuf. Nah, cuma ketika sudah menikah dengan Nabi Yusuf, akhirnya dia itu tidak bucin pada Nabi Yusuf, justru dia menghindar dari Nabi Yusuf. Watakhalad, dan apa namanya, mengosongkan dirinya lil ibadah, untuk ibadah, dan justru fokus untuk ibadah. Wong qata'at, dan memutus dirinya dari kenikmatan dunia, ilallah ta'ala, menuju Allah ta'ala. Padahal dulu dia menjadi hamba, budaknya manusia kan, ya, budaknya cinta pada manusia. Sekarang dia berbalik sudah. Fakana, maka Yusuf yatuha, mengajak Zulaikha ila firasi, untuk tidur bareng, untuk bersetubuh, ya, pada tempat tidurnya, naharan, di siang hari. Fatudafi'uhu, kemudian Zulaikha menolaknya ilalai, sampai malam. Jadi kalau diajak jima di pagi, di siang hari, ditunda-tunda sampai malam. Wa idza da'aha, jika Yusuf mengajak Zulaikha lailan, untuk bersetubuh di malam hari, sawafat, maka Zulaikha menunda-nunda bihi, pada Yusuf, ilan nahari, sampai siang. Begitu terus sampai tidak ada waktu untuk bersetubuh, untuk family time. Waqalat, dan Zulaikha berkata, ya Yusuf, wahai Yusuf, innama kuntu, sungguh dulu aku, uhibbuka, mencintai engkau. Innama kuntu uhibbuka, innama kuntu, sungguh aku dulu, uhibbuka, itu mencintai engkau, qabla an a'rifahu, sebelum aku mengenal Allah. Fa amma id araftu, namun tatkala aku telah mengenal Allah, fama abqat, maka tidak menyisakan mahabbatuhu, kecintaanku kepada Allah, mahabbatan, pada kecintaan, disiwa, pada selain Allah. Dulu aku mencintai kamu, bucin sama kamu, karena saya belum bucin pada Allah. Sekarang saya sudah bucin pada Allah, maka tidak ada bucin-bucin yang lain. Wa ma uridu bihi, dan aku tidak menghendaki dengan perasaan seperti ini badalan, mengganti. Aku tidak mau ini diganti. Aku inginnya seperti ini, cinta pada Allah. Hatta qala laha, hingga Yusuf berkata kepada Zulaikha, innallaha jalla dzikruh, sesungguhnya Allah yang maha agung penyebutannya, amara, itu memerintahkan Allah ini kepadaku, bidalik, untuk berjima denganmu. Aku diperintah Allah untuk bersetubuh dengan kamu. Wa akhbarani, dan tapi tidak boleh ada kiai bilang begitu kepada santrinya. Kalau kepada istrinya tidak apa-apa, ini kan istrinya itu loh. Jangan kemudian berhalusinasi. Duh, aku diperintah oleh Allah untuk begitu juga. Innalillah, kalau annahu, bahwa sungguhnya Allah, mukhrijun, akan mengeluarkan mimpi darimu, waladaini, dua anak, waja'iluhuma, dan akan menjadikan dua anak itu nabiyaini, nabi. Faqalat, kemudian Zulaikha berkata, amma idza kana, adapun jika ada, Allah amaraka, itu telah merintahkan kepada bidalika, untuk kita bersetubuh, waja'alani, dan menjadikan Allah ini kepadaku tariqan, menjadi satu jalan, ilaihi, menuju perintahnya tadi, fata'atun, mongko utawi taat, maka ketaatan itu harus aku lakukan demi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dah, ayo kita main, kita fa'indah, tatkala fa'indah, saat itulah, ya, sakanat ilaihi, maka kemudian dia pasrah untuk disetujui Zulaikha itu oleh Yusuf. Wahukia, dan diriwayatkan, diceritakan, anna majnuna Laila, bahwa orang yang gila karena Laila, Majnun itu laki-laki, Laila itu perempuan. Laila itu sangat disukai oleh ini, si A ini, sampai dia menjadi kayak orang gila, ya. Ilalahu, diucapkan pada Majnun ini, masmuk, Majnun, wong gendeng, sapa jenengmu? Qala, dia menjawab, Laila, namaku adalah Laila, aku Laila, padahal dia cowok.
Wa qila lahu yauman, dikatakan kepadanya satu hari, awamatat, apakah telah mati Laila? Katanya Laila sudah mati. Qala Majnun berkata, inna Laila fi qalbi. Laila itu ada di hati. Lam tamut, dia tak akan pernah mati. Boleh jadi tubuhnya memang mati, tapi namanya selalu terpatri di dalam hati. Ana Laila, akulah Laila itu. Ini sudah pujinya sudah tingkat dewa ini. Wa marra yauman, suatu hari Majnun lewat ala dari Laila, melewati rumahnya Laila. Fanadhar ila sama, tapi dia tidak melihat ke rumahnya Laila. Dia hanya melihat ke langit. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Majnun, ya Majnun, hai Majnun, la tandur ila sama. Kalau kamu itu mencintai Laila, jangan melihatnya ke langit. Walakin dur ila jidari Laila. Tapi lihatlah ke rumah, ke tembok rumahnya Laila. La'allaka taraha. Siapa tahu kamu, la'allaka, mungkin saja kamu, taraha itu bisa melihat wajah Laila. Allah, kemudian Majnun berkata, ana aktafi, aku mencukupi diriku binajmin, untuk melihat bintang. Ya kau yang jatuh diluhu, bayangan bintang tersebut ala dari Laila, pada rumahnya Laila. Ngapain aku melihat ke rumahnya Laila? Karena aku tidak butuh itu. Aku cukup melihat ke langit. Langit ini kemudian sinarnya, bayangannya ini jatuh ke rumah Laila. Itu sudah cukup bagiku. Waduh. Kira-kira itu dulu pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.